Salam, salam damai sejahtera di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Tuhan masih berikan kita bernapas, masih Tuhan memberikan kita kesempatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita terlebih mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana ya Bapa Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami di pada malam hari tadi. Kami dirunyak dan di pagi ini sudah bangun sudah piat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah membangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Baik juga Bapa di pada pagi hari ini kami juga akan merenungkan sebagian firman-Mu. Engkau juga berkata-kata dalam hati kami Bapa, Engkau membukakan rahasia agama firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami mengerti jalan-jalan bagaimana seluruh jalan keluar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kita syukur, haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Dimanapun Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, semoga di pada pagi hari ini tetap ceria, semangat, tetap mengandalkan Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini orang Kristen mengatakan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan kita mengatakan banyak bertanya, kamu menyembah siapa? Dia mengatakan saya menyembah Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, percaya ini bukan asal percaya saja. Percaya ini harus ada bukti. Jadi tidak cukup hanya kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan juga sering kita melihat, saya kok dari nenek moyang saya sudah Kristen. Jadi itu Bapak Saudaraku bukanlah satu kepastian bahwa kita itu sudah menjadi milik Allah. Jadi kepastian bahwa kita itu sudah menjadi milik Allah ada pertobatan. Ada pertobatan dan betul-betul kita ini percaya itu ada artinya. Percaya itu ada kata lanjutannya. Jadi percaya itu tidak hanya percaya saja. Jadi Bapak Saudaraku, sama seperti kita melihat perumpamaan kita melihat seperti pemain bola. Pemain bola itu kita percaya bahkan dia itu jika dia menang pasti akan mendapatkan piala. Kita semua itu penonton pasti kita percaya jika dia menang pasti akan mendapatkan piala. Jadi begitu juga kita di dalam Tuhan ini Bapak Saudaraku, semua kita percaya. Jadi seperti pemain bola tadi, yang pemainnya bisa mendapatkan piala itu bukan asal percaya. Penonton boleh percaya, semua kita boleh percaya bahwa siapa yang menang mendapatkan piala. Jadi bukannya kepercayaan kita itu mendapatkan piala, bukan asal percaya kita mendapatkan piala, tapi yang pemain yang bertanding, jika dia menang dia mendapatkan piala. Jadi kita juga Bapak Saudaraku bukannya semua orang percaya. Banyak saat ini mengatakan cukup percaya saja. Percaya dan yakin kamu akan selamat. Jadi Bapak Saudaraku, percaya dan yakin ya sama seperti pemain bola tadi. Kita percaya dan yakin bahkan jika dia menang akan mendapatkan piala. Itu pasti. Semua orang yang penonton pasti mengatakan dia akan dapat piala. Tapi walaupun kita percaya dia mendapatkan piala, tapi kita pasti tidak akan mendapatkannya. Karena apa? Karena kita tidak ada pemain, kita tidak ada pelatih, kita hanya penonton. Jadi begitu juga kita sekarang kebanyakan saat ini Bapak Saudaraku orang Kristen. Kita percaya, kita bilang, tapi kita itu percaya saja, sama seperti penonton tadi. Percaya, yakin, pasti dapat piala. Jadi kita juga banyak orang Kristen begitu Saudaraku, kita percaya bahkan kerajaan surga itu ada.
Jadi sekarang ini Bapak Saudaraku menjadi masalah, apakah kita pemain? Apakah kita pelaku? Itu menjadi masalah Bapak Saudaraku, bukan hanya percaya saja, bukan hanya Kristen saja. Jika kita Kristen saja tidak pelaku, berarti kita tidak mendapatkan piala. Jika kita tidak taat dan setia melakukan firman Tuhan, tentu kita tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Sama seperti orang percaya menonton pemain bola tadi. Semua penonton percaya, bahkan kalau dia menang pasti mendapatkan piala itu. Jadi Bapak Saudaraku, banyak kali sekarang ini kita percaya. Saya percaya Tuhan baik. Saya percaya Tuhan sudah selipkan. Saya percaya Tuhan sudah menghapus dosa saya. Itu hanya percaya saja. Jadi percaya saja Bapak Saudaraku itu tidak membuahkan hasil. Itu tidak menjadi fokus kita. Fokus kita itu kita adalah pemain. Dan kita yakin kita akan menjadi pemenang. Jadi jika kita tidak menjadi pemain Bapak Saudaraku, apa artinya kita percaya? Toh kita bukan jadi pemenang. Toh kita tidak menjadi dapat piala. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak saat ini orang Kristen percaya. Dia mengakui Yesus menjadi juru selamat pribadinya. Dia Yesus adalah Tuhan menebus dosanya. Tapi dia tidak mau menjadi pelaku. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini kita ditipu oleh dunia ini. Kita merasa asal cukup percaya saja pasti kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan senang dulu. Kenapa? Karena umpamanya seperti yang kita lihat tadi, di mana kita perumpamaan seperti pemain petinju atau pemain bola. Jika dia menang akan mendapatkan piala hadiah. Jadi kita juga Bapak Saudaraku, jika kita bertanding, kita menang, kita taat dan setia, kita pasti mendapatkan hadiah, yaitu mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi jika kita hanya percaya saja, itu hanya itu hanya perkataan saja. Itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kita percaya tanpa kita bertindak, itu sama saja kita nol, tidak mendapatkan apa-apa. Sama seperti penonton bola tadi, sama seperti penonton tinju tadi, dia tidak akan dapat apa-apa walaupun dia bersorak-sorak, dia menang, siapa menang, dia sangat gembira. Tapi dia tidak mendapatkan piala itu. Bahkan memegangnya saja tidak layak. Jadi banyak saat ini Bapak Saudaraku orang Kristen sedemikian rupa. Dia percaya saja, tapi tidak mau menjadi petinju yang tangguh. Tidak mau menjadi penyepak bola yang tangguh. Tapi dia cukup menonton saja. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan kepada kita. Katanya begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus menjadi pemain. Kita harus menjadi pelaku. Karena apa? Karena Bapa kita Yesus Kristus itu sudah naik ke surga. Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Jadi jika kita bertanding sampai pada akhir jika kita menang, kita akan mendapatkan upah yang disediakan Bapa kita di surga. Jadi kita tidak tunggu saja. Jadi kita tidak hanya cukup percaya saja, tapi kita bertanding yang tangguh.
supaya kita itu mendapatkan mahkota kerajaan sorga, mendapatkan piala yang sediakan Bapa kita di sorga. Jadi jelas di sini tadi katanya kepada kita, Bapak Saudaraku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi dia pergi kepada Bapa. Dan di sini ayat 13 mengatakan kepada kita, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kita tidak cukup hanya di bibir saja, saya mengasihi Tuhan, kita mengatakan, tapi kita tidak praktekkan firman-Nya. Kita tidak praktekkan kepada sesama kita manusia. Padahal firman Tuhan mengatakan, apa yang kau lakukan kepada orang-orang yang hina ini, itulah untuk aku. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, engkau jenguk aku. Dia mengatakan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kau lakukan yang kepada orang yang hina ini, itulah untuk aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus bertanding. Apa yang suruh Tuhan Yesus itu kita lakukan, taat dan setia. Jadi tidak cukup hanya percaya saja. Karena saat ini kita banyak saat ini hanya percaya saja, tidak melakukannya dengan taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian, kemanakah kita? Apakah kita mampu? Sering katakan manusia seperti itu, dialah Yesus itu kan tidak ada anak, Yesus itu kan tidak kawin, tidak ada tanggung jawabnya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu sangat banyak tanggung jawabnya. Dia bertanggung jawab semua kepada manusia yang hidup di dalam dunia ini. Sehingga dia rela disalibkan, dihina, diejek, dicambuki. Itu untuk kita. Itulah tanggung jawabnya, dia rela. Apakah kita mau rela kita dihina, diejek, diolok, memperjuangkan keselamatan saudara kita? Itu yang kuasa belum sampai segitu. Kita hanya dikata-katai saja, kita sudah mundur. Belum lagi diejek, belum lagi kita ditunjang, belum lagi kita dicambuk. Belum. Jadi Yesus itu begitu luar biasanya. Dia peduli kepada kita. Jadi jangan kita mengatakan Yesus itu tidak bertanggung jawab. Dialah yang paling bertanggung jawab, mau menembus dosa kita. Kita yang bersalah, dia yang digantung. Kita yang bersalah, dia yang ditusuk lambungnya sampai darah tetes terakhir. Siapa kita ini yang mau memperjuangkan saudara kita sehingga kita mati sampai tetes terakhir? Kurasa belum ada yang mau. Bahkan anak kita sendiri pun mungkin belum ada yang mau memperjuangkannya sampai darah tetes terakhir. Jadi itu artinya Yesus itu bertanggung jawab kepada kita. Jangan kita mengatakan dia itu tidak bertanggung jawab. Dia tidak punya istri, tidak punya anak, dia bisalah melakukan apa yang dia mau. Kita mengatakan seperti itu, saudaraku. Tuhan Yesus hanya minta hati kita. Hati kita lakukan taat dan setia semampu kita. Jadi Tuhan itu tidak memaksa kita. Yang penting kita membuka hati, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, lakukan taat dan setia. Hanya itu. Lebih dari situ tidak. Tapi itu pun kita tidak mau. Tidak mau kita membuka hati kita membaca firman Tuhan setiap hari. Kita lebih baik menonton Facebook. Lebih baik kita menonton video. Lebih baik kita menonton cerita-cerita. Padahal Bapak Saudaraku, cerita-cerita tentang dunia ini membuat hati kita resah. Membuat hati kita cemas. Tapi jika kita membaca firman Tuhan, kita mendapatkan kekuatan. Tapi kenapa kita tidak mau kembali kepada Tuhan? Karena itulah pintarnya penghuni dunia ini, saudaraku, untuk
mengkelabui kita, supaya kita satu pun tidak mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Makanya banyak saat ini asal percaya saja udah, asal Kristen saja sudah. Bahkan banyak orang Kristen saat ini setahun sekali dia ke gereja. Bahkan kita melihat walaupun dia setahun sekali gereja, jika dia mati, hamba Tuhan juga mengatakan dia sudah pergi ke sorga bersama Bapa. Kenapa hamba Tuhan mengatakan seperti itu? Karena dia harus bijak. Dia tidak berani mengatakan dia ke neraka. Dia takut. Kenapa? Karena dia tidak hak menghakiminya. Tapi jelas menurut firman Tuhan, ya tentu kalau kita hidup dalam dunia seturut dengan perbuatan kita. Apa yang kita perbuat, itu yang kita pertanggungjawabkan. Jadi bukan asal percaya saja sudah pasti masuk surga. Tidak, itu menurut Alkitab. Tapi menurut hamba Tuhan yang dia jalankan setiap harinya, asal percaya saja, asal Kristen saja, semuanya diliturgikan. Semuanya katakan Sianu sudah pergi kepada Bapa. Sudah senang dia di sana. Apalagi selama dia sakit-sakit, dia sudah hilang penyakitnya. Sudah semua dianggap Tuhan, sudah senang dia bersama Bapa di surga. Itu hanya perkataan-perkataan menyenangkan hati orang. Jadi itu bukanlah kebenaran. Jika kebenaran, kembalilah kita pada Alkitab. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jelas di sini tadi, jangan kita mengatakan kita tidak mampu. Karena apa? Karena di sini kita jelas kita lihat Tuhan akan memberikan kepada kita roh penolong. Ayat 15 dari sini katanya kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus mengerti. Kita harus berusaha. Kita itu ada roh Tuhan sudah dimateraikan dengan roh kita ini. Jika belum ada roh Tuhan dimateraikan dengan roh kita ini, kita masih dipertanyakan. Siapakah yang menjamin kita? Jadi kita ini diberikan roh penolong sehingga kita mampu untuk melakukan firman Tuhan. Jika kita tidak berikan roh penolong, kita tidak mampu. Satupun manusia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Satupun manusia tidak mampu untuk meraih mengikuti jejak Tuhan Yesus jika dia tidak penuh Roh Kudus. Jadi kita harus penuh dengan Roh Kudus, dimateraikan dengan roh kita ini, disatukan sehingga roh Tuhan itulah yang akan berkata-kata. Roh Tuhan itulah yang menuntun kita. Roh Tuhan itulah akan menyertai, membimbing kita. Jadi kita itu menyembah. Jangan kita mengatakan, siapa yang kamu sembah? Tuhan Yesus. Tapi kita tidak pernah menyembah. Kita hanya berdoa. Beda itu menyembah dengan berdoa. Berdoa itu hanya meminta-minta. Menyembah itu memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan, menyanjung nama Tuhan. Artinya menyembah itu kita harus menyembah sujud. Kalau kita berdoa, minta, beda. Jika menyembah itu kita harus minta ampun. Minta ampun apa kesalahan kita, kelakuan kita selama kita hidup ini. Jadi banyak kita ini selaku tidak mengerti. Walaupun dia Kristen tidak tahu bagaimana melakukan menyenangkan hati Tuhan. Jadi di sini kita melihat Bapak Saudaraku Yohanes 4, kita melihat Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Jadi Bapak Saudara kita itu menyembah roh.
Jadi banyak Bapak Ibu Saudaraku saat ini bagaimana kita menyembah, siapa yang kita sembah. Orang dia nggak kelihatan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, roh kita ini tidak kelihatan. Nyawa kita ini yang masuk keluar ini tidak kelihatan. Sama juga dengan roh Tuhan yang mematreikan dengan roh kita ini. Kita tidak melihat dia. Jadi kita harus menyembahnya dengan roh. Jadi bukan harus ada di depan kita baru kita sembah ini, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Enggak seperti itu. Tapi kita menyembah dalam roh. Jadi di sini jelas tadi katanya kepada kita tadi, Yohanes 4 ayat 23 tadi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita menyembah itu Bapak Saudaraku harus dalam roh. Artinya itu kita juga menyembah itu bukan asal menyembah, tapi kita menyembah itu harus berjalan seturut dengan kebenaran. Bukan benar menurut kita, tapi benar menurut Tuhan. Karena banyak saat ini merasa benar menurut pribadinya. Jadi kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Tapi kita menurut Tuhan, benar menurut Tuhan adalah mengikuti seturut dengan Alkitab, seturut dengan firman-Nya. Itulah benar menurut Tuhan. Bukan benar menurut manusia. Benar menurut manusia, jika kita tidak mengganggu orang lain, berarti kita itu orang benar. Jika kita itu mau membantu orang, berarti kita itu orang benar. Jika kita itu tidak narkobaan, berarti kita itu orang benar, orang baik-baik. Itu beda. Tapi walaupun dia baik, belum tentu dia taat setia untuk melakukan firman Tuhan. Orang benar itu taat dan setia melakukan firman Tuhan. Itu benar menurut Tuhan. Sama kita melihat nabi-nabi dulu. Bagaimana Nabi Nuh taat setia kepada Tuhan. Bagaimana kita melihat Bapak Abraham taat dan setia kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau seperti itu. Jadi bukannya kita hanya baik menurut manusia, tapi kita baik menurut Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, makanya percaya itu banyak saat ini. Banyak saat ini orang percaya, tapi tidak menjadi pelaku firman. Jadi apa artinya jadi menjadi orang percaya itu, Saudaraku? Itu menurut Tuhan tidak berguna. Karena tidak mendapatkan piala, tidak akan mendapatkan hadiah, tidak akan mendapatkan mahkota. Kalau hanya percaya saja, berarti kita itu hanya penonton, bukannya pemain. Jadi Tuhan itu mau kita itu menjadi pelaku firman Tuhan. Kita itu adalah petinju yang tangguh. Jadi bukan kita ini menunggu saja, memuji memuliakan nama Tuhan saja, berseru kepada Tuhan. Tidak cukup kita hanya berseru saja pada Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangatlah jelas firman tadi mengatakan kepada kita melihat bagaimana Yakobus 2 ini, Saudaraku, sangatlah jelas supaya kita mengerti bahwa kita ini tidak cukup hanya percaya saja. Di mana Yakobus 2 ayat 20 ini mengatakan, Bapak Saudaraku, kita melihat di sini katakannya, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi katanya kepada kita, Saudaraku, orang yang bebal. Jadi jika kita hanya percaya saja, kita dikatakannya orang bebal. Karena apa? Karena kita percaya saja bahwa Yesus itu sudah bangkit ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Tapi kita tidak mau menyembah, memuliakan namanya.
kita tidak mau melakukan firman-Nya, itu sama saja, itu namanya kita itu tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Sama saja, itu sama seperti orang-orang penonton tadi. Dia bersorak, menang, menang si anu katanya. Bersorak-sorai, senang-senang dia, tapi dia tidak mendapatkan piala itu. Jadi apa artinya Bapak Saudaraku, kita berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan kita, tapi kita tidak mendapatkan piala. Kenapa? Karena kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi kita banyak saat ini Bapak Saudaraku menjadi pelaku aturan-aturan manusia. Bukan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab. Dimanapun posisi kita saat ini, di gereja manapun kita pada saat ini, marilah kembali kepada Alkitab. Karena itu menentukan kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Bukanlah ajaran-ajaran manusia, bukanlah gereja, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Bukan itu yang menjamin. Tapi kita, jika kita membuka hati, melakukan firman Tuhan taat dan setia, itu yang akan mendapatkan mahkota kerajaan surga. Seperti pemain bola tadi, dia sangat gigih berusaha supaya dia menang. Jika dia menang, dia akan mendapatkan piala. Jadi jika kita tidak menjadi pelaku Bapak Saudaraku, walaupun kita gigih untuk melakukan kegiatan-kegiatan dunia ini, itu pasti sia-sia. Karena apa? Karena kita tidak menjadi pelaku firman. Kita tidak mau menjadi pemain penyepak bola. Kita hanya percaya saja. Kita hanya penonton saja. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan sini tadi pada kita Saudaraku, hai manusia yang bebal. Bayangkan di sini katakannya kepada kita, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengaku sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Jadi kita melihat Bapak Abraham itu bukan hanya cukup percaya saja, bukan iya Bapak, tapi dia iya Bapak, tapi dia bertindak. Tuhan mengatakan, persembahkanlah anakmu si Ishak ini untuk korban bakaran. Dia berusaha, dia kumpulkan kayu, dia akan dibawa ke Gunung Moria. Di sana dia akan mau disembelih. Tapi Tuhan menunjukkan domba yang tersangkut di rumput. Jangan apa-apain anakmu itu, tapi itu domba yang sangkut, itulah yang kau sembelih buat korban bakaran. Dia menjadi pelaku, dia rela. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu buktinya Bapak orang percaya. Ayat 22 mengatakan kepada kita, mau kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan ini itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebab kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi ketika Bapak Abraham lewat ujian, sehingga dia menjadi sahabat. Kenapa? Karena dia taat, tidak membangkang, tidak membantah, tidak komen, tapi dia apa saja kata Bapak, dia lakukan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita juga Tuhan ingin kita menjadi pelaku firman. Jadi Bapak Saudaraku, hanya saat ini melakukan firman Tuhan hanya berapa persen? Banyak saat ini hanya percaya saja. Percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan menebus dosa. Percaya ada neraka. Percaya ada surga.
tapi tidak mau ikut campur, tidak mau ikut dalam peperangan itu, tidak mau melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, tapi hanya percaya saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah koreksilah diri kita. Apakah sudah kita menjadi pemenang? Apakah kita sudah menjadi pelaku? Apakah kita hanya percaya saja? Apakah kita hanya Kristen KTP saja? Apakah kita hanya Kristen ikut-ikutan saja? Apakah kita hanya menjadi penonton saja? Hore, saya menang, tapi tidak mendapatkan piala. Walaupun kita berlompat-lompat kita karena dia menang, tapi kita tidak mendapatkan piala. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ini yang kita kejarkan ini, sehingga saya menyampaikan firman setiap pagi ini, kita mengejar mahkota kerajaan sorga. Jadi bukan hanya penonton saja, jadi bukan hanya percaya saja, tapi kita bagaimana mendapatkan mahkota kerajaan sorga itu. Itulah yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi saya bukannya mengajari, tapi saya mengingatkan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, supaya kita jangan lengah, supaya jangan kita lalai, supaya kita jangan lupa, supaya jangan kita hanya merasa saja, supaya kita merasa kita ini sudah di dalam Tuhan. Artinya kita itu di dalam Tuhan. Tuhan mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi jika kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana ada Allah di dalam kita? Jadi Tuhan mengatakan, aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku. Bagaimana kita bisa Tuhan ada di dalam kita, kita ada dalam Tuhan, kalau kita tidak dimateraikan dengan Roh Kudus? Berarti yang bekerja itu kehendak kita. Berarti yang bekerja itu kepintaran kita. Berarti yang bekerja itu kemauan kita, bukannya kemauan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup dalam dunia ini, melakukan firman Tuhan ini menurut kemauan Tuhan, bukan menurut kemauan kita. Itu beda. Karena mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan, tidak mungkin bagi manusia. Mungkin bagi Tuhan, mungkin bagi manusia, tidak mungkin bagi Tuhan. Karena jalannya beda. Jadi makanya kita harus kembali kepada firman. Jadi sini kata-kata kita ayat 21-24. Jadi kamu lihat bahwa manusia